oleh teman-teman yang ada di dalam kelompok itu. Misalnya, yuk rajin olahraga deh gitu kan. Dari yang males akhirnya dipengaruhi jadi rajin gitu. Nah, kemudian dulu nggak mau nih boro-boro beli raket main bulu tangkis gitu kan, males banget olahraga. Gara-gara masuk satu kelompok akhirnya mau beli raket gitu kan, mau beli kok, mau main, mau latihan setiap seminggu sekali olahraga. Jadi itu dipengaruhi. Jadi sikap kita dari yang nggak suka sama bulu tangkis dulunya, nggak mau tuh beli raket, jadi beda karena kita sudah masuk ke dalam satu kelompok ya. Dan pengaruh pihak lain, sikap dapat diubah dengan cara mengadakan kontak dengan orang yang dianggap berpengaruh seperti teman, pakar, atau opinion leader. Ya misalnya gitu kan, kalau teman-teman merasa nggak yakin beli produk kecantikan di pasaran, di supermarket gitu kan, saya nggak tahu nih mbak, pusing, saya rasa jerawat saya nggak hilang-hilang nih, misalnya saya pakai semua produk udah saya coba, tapi nggak cocok-cocok. Ya udah deh, saya putusin untuk ketemu dokter, karena dokter adalah pakar, ya kan? Nah, pakar yang mengerti permasalahan kulit kita. Nah, jadi dokter bilang apa, biasanya kita cenderung percaya. Nah, berarti sikap kita ini dipengaruhi oleh pakar, dipengaruhi oleh pihak lain. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, proses pembentukan sikap ini yaitu konsumen memiliki komitmen terhadap sikap yang berbeda tingkatannya. Ada yang pemenuhan standar, sikap yang dibentuk karena adanya konsekuensi penghargaan dan sanksi. Jadi, kadang-kadang nih, yaitu tadi, kalau kita beli barang itu karena kita nggak mau, kita biasa mencegah sesuatu atau kita mau dapat sesuatu. Benar nggak? Contoh, saya mencegah, apa ya? Saya mencegah rambut rontok, saya pakai hair tonic, saya belilah hair tonic. Saya pakai tiap sesudah keramas. Itu adalah mencegah sanksi. Sanksi itu artinya bukan sanksi dalam arti dihukum, bukan ya. Dalam arti saya mencegah sesuatu yang negatif. Makanya saya beli itu. Tapi ada juga yang untuk penghargaan. Saya mau pakai pons karena saya mau wajah saya tampak putih berseri. Itu adalah penghargaan, adalah satu achievement, adalah sesuatu hal positif yang akan kita dapat dari kita mengkonsumsi suatu produk. Ngomong-ngomong, maaf nih teman-teman, saya ngomong kecepatan nggak ya? Saya takutnya kecepatan. Boleh teman-teman yang mau minum dulu. Kalau kecepatan tolong diinterupsi ya teman-teman ya. Saya takutnya nanti saya cepet-cepet, waduh, nggak ngerti lagi. Bisa didengar. Oke kalau gitu. Tapi teman-teman ngerti nggak ya? Saya takutnya nggak ngerti nih. Bisa dimengerti ya. Kalau nggak ngerti, tetap harus bertanya. Mumpung saya juga masih di sini kan, masih bisa interaksi langsung ya. Oke. Kemudian identifikasi. Pembentukan sikap dilakukan karena keinginan untuk menyesuaikan diri dengan pihak lain. Yaitu tadi, misalnya teman pakai parfum apa, kita juga ikut-ikutan pakai parfum itu karena kita juga mau dong terciumnya wangi gitu kan. Atau mungkin dia pakai parfumnya merek apa, kita merek apa, tapi sama-sama pakai parfum. Jadi kadang kita juga begitu tuh, sikap kita timbul karena kita melihat kepada orang lain, menyesuaikan gitu. Ada yang namanya internalisasi, sikap yang dibentuk dalam proses keterlibatan tinggi yang sifatnya mendalam dan biasanya sulit untuk diubah. Jadi ya itu tadi, misalnya kalau misalnya kita sudah terlanjur misalnya di dalam satu kelompok gitu ya. Nah kemudian kita nggak bisa keluar dari kelompok itu. Ya sudah deh, mau nggak mau lah, sudah bayar juga uang bulanan fitnessnya. Udahlah, mau nggak mau fitness deh misalnya. Jadi kadang-kadang keterlibatan kita sudah tinggi, sudah bayar, emang gimana lagi? Akhirnya mau nggak mau sikap kita berubah terhadap sesuatu. Jelas ya? Ini sebentar ya. Itu pembentukan sikap ya. Oke, nah di sini ada yang namanya teori disonansi ya teman-teman ya. Teori disonansi kognitif dan harmonisasi antara sikap. Nah, jadi contohnya di sini adalah gini.
ini cerita dari ibuku juga, saya cuma ceritain aja lagi gitu ya. Ada seorang ibu, dia punya anak. Dia mungkin seorang ibu rumah tangga yang juga seorang pekerja, wanita karir. Nah, dia merasa bersalah karena dia tidak bisa menyusui anaknya, memberikan ASI. Akhirnya gimana? Akhirnya sikap yang dilakukan adalah dia membeli produk susu yang agak mahal, terkenal memang bagus misalnya untuk menggantikan nutrisi yang sebagai pengganti ASI. Nah, di sini ya itu tadi nih, dia beli, saya ini contoh aja ya, Prokal Gold gitu ya. Dia beli Prokal Gold mahal sih, cuman ya udahlah, mau gimana, kasihan anaknya daripada tidak dapat nutrisi. Nah, di sini jadi sikap seorang ibu timbul karena ya itu tadi faktor tertentu. Contohnya keterpaksaan dia, mau nggak mau dia beli yang agak mahal gitu. Nah, ada yang namanya teori persepsi diri. Nah, teori persepsi diri ini dia lebih kepada kalau teori ini berasumsi bahwa seseorang akan menggunakan observasi terhadap perilaku mereka untuk menentukan sikap mereka, persis seperti ketika mereka menyimpulkan sikap perilaku dari orang lain. Nah, contohnya yang tadi parfum deh, misalnya. Ketika dia cium wangi parfumnya wangi gitu ya, dari yang nggak sadar kalau parfum ini tahu wangi, dia beli juga parfum yang sama. Kenapa? Ya itu dia tadi, dia merasa bahwa temenku pakai parfum ini wangi ya gitu kan, jadi pengen deh wanginya sama kayak gitu, wanginya enak. Akhirnya dia beli parfum yang sama. Nah, kemudian teori penilaian sosial. Nah, jadi kalau diceritanya di sini, kalau ada seorang bapak-bapak, dia tuh demen banget minum kopi tubruk. Kopi tubruk tuh kopi yang ada ampasnya. Katanya sih kalau minum kopi tubruk tuh lebih berasa minum kopinya daripada kopi-kopi sachet katanya. Saya nggak tahu juga ya. Cuman ya kalau yang suka kopi-kopi biasa aja sih, semua kopi saya rasa sama aja. Nah, jadi pada saat dulu dia sering bikin kopi tubruk nih, tapi kan nggak praktis ya, maksudnya aduh ribet gitu kan, terus nyeduhnya juga lama gitu kan, nungguin kopinya larut lama banget. Nah, saat Torabika, misalnya keluarin Torabika 3 in 1, ya ada susunya juga, ada gulanya juga, enak gitu kan. Ya udah deh, demi kepraktisan di kantor, si bapak ini minumnya Torabika 3 in 1. Ya kan praktis, cepet soalnya, nggak mesti seduh-seduh. Tapi kalau di rumah lagi santai, hari Minggu, weekend, tetap minumnya kopi tubruk. Kenapa? Ya wong saya sukanya kopi tubruk, kata bapak itu. Ya kan minum ini juga hanya karena sebagai substitute aja, sebagai pengganti aja gitu. Jadi teori penilaian sosial ini maksudnya adalah pada saat seorang itu suka sesuatu, tetapi karena ya dia dinilai bahwa oh kalau misalnya dia minum kopi yang bermerek atau gimana gitu ya, ini kan kopi-kopi bapak-bapak atau mungkin kopi-kopi yang mungkin murah gitu ya, ya gengsi juga gitu kan, kemudian juga lebih praktis juga, akhirnya dia mengubah sikapnya dia menjadi ke produk yang lain, tapi dia tetap mengikuti keinginan dia, tetap minum kopi tubruknya. Jadi bisa sekalian diselang-seling, intinya seperti itu. Jadi pada saat seseorang menyukai sesuatu, tidak perlu ketika dia menginginkan untuk mengkonsumsi barang yang lain, dia harus memberhentikan konsumsi barang yang lamanya, tidak perlu. Bisa diselang-seling, seperti yang dilakukan teori penilaian sosial ini. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Strategi perubahan sikap. Jadi, ada 2 jenis keterlibatan rendah dan tinggi. Kalau rendah, yaitu konsumen tidak memberikan banyak waktu untuk memikirkan produk dan melakukan evaluasi sebelum akhirnya mengambil keputusan pembelian. Maksudnya apa? Biasanya nih bapak-bapak, mas-mas atau cowok. Kenapa? Cowok tuh paling males belanja. Bener nggak teman-teman? Aduh udah deh, mah katanya. Atau mungkin yang gitu ya, belanjanya lama amat sih, mau beli apa sih kamu? Mau beli ini, mau beli kosmetik. Bentar ya. Oke. Mau beli apa sih kamu? Mau beli kosmetik katanya gitu kan. Iya. Ya udah mau nyari warna apa? Coklat. Yaudah ini aja, ini kan coklat. Tapi kata cewek, coklatnya banyak pilihannya. Nah, intinya apa? Keterlibatan si cowok dalam memilih barang tuh rendah. Menurut dia udah coklat selesai. Pilih itu pulang. Belanja ya belanja, ngapain lama-lama. Kalau cewek lihat-lihat dulu dan sebagainya. Sebentar. Jelas ya? Nah, kemudian cara mentransformasi keterlibatannya ini, jadi dari yang rendah si cowok tadi nih yang males gitu ya, bisa juga loh dibuat jadi tinggi.
gimana ya, menghubungkan produk dan jasa dengan isu terkait, misalnya nggak bisa dong, ini penting loh, kenapa kamu mesti milih warna kosmetiknya yang bagus, kenapa, kan ini kan buat undangan, ini kakak kamu nikah. Oh ya, dimikir juga dia, iya juga sih, nggak boleh ngasal juga ya, gitu. Kemudian menghubungkan produk dengan situasi di mana seseorang terlibat. Terus dia bilang, loh hari ini kan hari weekend, kamu kan nggak kemana-mana, udah deh daripada pulang ke rumah juga ngapain, udahlah shopping-shopping dikit sama aku, katanya. Jadi lihat lagi ya kan, situasinya. Membuat iklan dengan nuansa keterlibatan konsumen. Terus dilihat kan iklannya, tuh lihat iklannya gitu kan, iklannya bagus loh, ini cara pakainya gampang lagi, misalnya gitu kan. Aku lihat iklannya tuh, misalnya Dian Sastrowardoyo yang pakai tuh, dia pakein eyeshadownya tuh gampang banget. Dilihat lagi iklannya. Mengubah tingkat kepentingan manfaat produk gitu kan. Nah jadi dari yang ya mungkin kita sudah punya eyeshadow, tapi kita nggak punya eyeshadow warna ini, apa namanya, nggak punya eyeshadow warna emas, dan ini buat undangan. Jadi kepentingan ini, manfaat produk ini lebih tinggi lagi dari sebelumnya karena memang diperlukan. Kemudian memunculkan karakteristik penting dari produk, yaitu tadi ya, eyeshadow itu penting. Kenapa? Make up loh, buat undangan make up itu penting banget gitu kan, sama seperti pentingnya baju, kayak buat undangan kan penting kan pakai baju apa, seperti itu. Nah kemudian strategi keterlibatan yang tinggi, yaitu konsumen sadar penuh nih akan pentingnya merek tersebut. Jadi ya bahkan sampai milihnya tuh lama banget gitu kan, bahkan sampai diperhitungkan kalau dibandingkan merek yang lainnya tuh gimana gitu kan. Nah jadi ada juga yang konsumen seperti itu. Nah strategi untuk merubahnya juga ya, bisa juga dengan mengubah kepercayaan tentang konsekuensi dari perilakunya. Jadi ya apa namanya, kalau misalnya Suzuki keluarin EPV gitu ya, kemudian EPV bisa muat banyak ya kan, tapi ada lagi merek yang lain bisa muat banyak tapi lebih elegan. Nah jadi di sini bahwa ada kombinasi-kombinasi lain yang membuat bahwa konsumen itu berubah dari merek yang tertentu menjadi merek yang lain gitu. Jadi dari merek EPV jadi MPV. Kenapa? Karena si MPV lebih elegan sih bentuknya. Kalau FPV bentuknya kayak kotak, kayak kapsul, jadi dia nggak mau gitu. Nah kemudian mengubah evaluasi konsumen terhadap konsekuensi dari suatu tindakan. Contohnya Yamaha berusaha menanamkan persepsi di benak konsumen bahwa motor bebek berkualitas tidak perlu mahal dengan berbagai seri produknya seperti Yamaha Jupiter. Nah jadi dia bilang nih kalau mahal nggak mesti, maksudnya berkualitas tapi nggak perlu mahal. Buktinya apa? Ya itu tadi, misalnya dia menciptakan satu produk motor yang bensinnya irit gitu. Jadi di sini buat orang-orang yang sadar betul akan merek Yamaha itu bagus dan dia itu tahu harga Yamaha itu tadinya mahal dan tidak mau beli, jadi mau beli. Kenapa? Karena ada loh yang sekarang bensinnya jadi murah gitu. Nah, kemudian memperkenalkan kombinasi-kombinasi kepercayaan atau evaluasi baru. Ya, contohnya inovasi dari produk lemari pendingin Polytron. Ini lemari pendingin kulkas aja susah banget gitu ngomongnya ya. Kulkas merek Polytron membuat dua fungsi sekaligus, pendingin dan pemanas. Ada juga loh, jadi bisa buat apa namanya, kayak microwave tapi di dalam kulkas, dan juga ada freezernya juga gitu. Cuma beda pintu gitu kan. Nah, jadi orang yang sudah tahu Polytron bagus lebih merasa lebih diuntungkan. Kenapa? Wah, sekarang Polytron sudah bisa bikin microwave di dalam kulkas tuh, wah canggih banget. Lebih mau lagi dia beli gitu. Nah, kemudian mengubah kepercayaan normatif yang telah ada. Nah, jadi kadang konsumen itu punya sikap positif terhadap produk atau merek tertentu kan, tapi tidak mau beli gitu kan karena khawatir misalnya, wah nanti dikira sombong, nggak mau beli iPhone, nanti dikira sombong gitu kan. Jadi kadang-kadang karena konsumen tahu bahwa iPhone itu cenderung orang pasti pikirnya mahal, dia nggak mau beli iPhone bukan karena dia tidak mampu, tapi tidak mau dianggap misalnya sombong, seperti ada juga yang seperti itu. Nah, kemudian mengubah motivasi untuk memenuhi ketentuan norma subjektif. Nah, contohnya Yamaha Mio berusaha mengubah pandangan bahwa anak perempuan tidak pantas mengendarai motor. Siapa bilang Yamaha Mio-nya ada yang warnanya pink, masa dipakainya cowok, ya enggak? Jadi orang-orang yang sadar betul bahwa mungkin Yamaha Mio itu kualitasnya bagus, tapi dia perempuan nih, dia mau lebih girly. Akhirnya terpenuhilah kebutuhannya dengan adanya Yamaha Mio warna pink.
seperti itu. Dan memperkenalkan komponen normatif baru. Ya, misalnya iklan layanan masyarakat yang menghimbau agar masyarakat tidak menjauhi atau memusuhi orang yang terinfeksi HIV ya kan. Jadi iklan itu nggak selalu jualan ya teman-teman, tapi ada juga yang bersifat seperti pesan-pesan gitu kan, seperti mungkin yang tadi ayo anggota iklan KB itu anak cukup 2 ya kan gitu, jadi bangunlah keluarga sederhana gitu kan, tetapi masa depan cerah seperti itu mungkin, atau jangan kucilkan orang-orang yang mengandung HIV, atau say no to drugs. Nah,